Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Donet Channel. Pada kesempatan kali ini semoga teman-teman dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap dalam lindungan Allah SWT. Bagi teman-teman yang lagi sedang sakit, saya doakan semoga cepat sembuh dan bisa berkumpul kembali sama keluarga tercinta. Untuk mendukung channel saya, yang suka silahkan like, mungkin bisa komen untuk membangun lebih baik lagi. Dan kalau suka silahkan subscribe, kalau tidak suka abaikan saja. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman yang khususnya pemula yang ingin berusaha dari rumah di masa pandemi ini ya. Dan semoga pandemi di negara kita bahkan di dunia bisa cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Untuk kali ini saya mau berbagi tentang bagaimana kita memproses mainan anak hingga bisa dijual ke toko-toko atau ke warung-warung di sekitar rumah kita, yang bisa mendapatkan atau menghasilkan uang lah. Dan yang perlu kita butuhkan untuk pemula, yaitu yang pertama adalah kertas papan ya. Ini kalau enggak, misalkan kita modalnya enggak terlalu besar atau modalnya ngepres atau sedikit, ini bisa dengan apa aja, bisa dengan kardus bekas atau apa. Cuman saya pakai ini karena supaya tampilannya lebih menarik lah. Jadi kita packingnya lebih enak juga dan bekerja dengan cepat. Ini saya pakai kertas duplek 310 gram ya. Ini kalau teman-teman pengen yang lebih bagus, ini ada yang 350 gram itu juga bagus, lebih tebal. Dan ini untuk punya saya, ini panjangnya sini sekitar 29 cm ya. Ini lebarnya ini 29 cm dan panjangnya ini sekitar 50 cm. Ini untuk 45 item ya, untuk 45 piece seperti ini. 50 gini, 45 piece gini. Dan ini bisa dipesan di toko kertas atau di percetakan. Mungkin di sekitar teman-teman ada percetakan, ini bisa untuk pesan seperti ini. Kalau misalkan kesulitan untuk mendapatkan seperti ini bisa saya bantu. Nanti bisa menghubungi saya, nanti di deskripsi saya kasih nomor saya, nanti kita sharing-sharing bersama. Ini untuk kertas cukup dulu ya. Ini kertasnya pakai duplek 310 gram. Syukur-syukur kalau bisa 350 gram, itu lebih awet dan lebih tebal. Dan atasnya ini kita kasih lubang, terus ini kita kasih isolasi hitam itu ya. Nanti kalau kurang kuat, misalkan punya teman-teman ada mainan yang
terlalu berat seperti kelereng seperti itu, nanti atasnya sini bisa dikasih kertas dilipat, nanti dilem atau dikasih staples, itu jauh lebih kuat itu. Dan yang kedua yang perlu kita siapkan adalah label ya. Ini label ya, label untuk mainnya, untuk mainannya. Ini label. Ini juga bisa dipesan di percetakan. Ini saya pakai kertas A-paper 120 gram. Ini sudah lumayan. Ini kertasnya agak gila kayak gini. Terus ini untuk nanti kalau direkatkan sama papannya itu juga enak dan lumayan kuat. Ini pakai A-paper 120 gram. Ini bisa dipesan di percetakan ya teman-teman. Terus yang selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah lem ya. Ini lem. Lemnya bisa lem apa aja. Bisa dukol, bisa apalah, yang penting bisa untuk merekatkan kertas ke papannya tadi. Dan kalau saya ini pakai lem fok atau lem kayu, ini bisa didapat di toko bangunan ya. Toko bangunan banyak yang jual kayak gini. Terus ini lebih hemat ya, karena ini masih bisa ditambah sama air ya. Jadi bisa lebih banyak, jadinya lebih banyak lah. Itu. Ini yang perlu kita siapkan lem. Tapi apa aja lah, yang penting bisa untuk mengelem itu, untuk merekatkan lah. Dan yang selanjutnya yang perlu kita siapkan adalah staples. Ini staples bisa dibeli di warung-warung terdekat atau toko ATK, itu banyak. Ini harganya juga lumayan murah ya, tapi mudah didapat lah kalau ini. Itu. Yang selanjutnya yaitu plastik ya. Kalau saya plastiknya itu pakai yang gila kayak gini ya, biar kelihatan menarik gitu. Jadi plastik ini juga menurut saya, pengalaman saya ini juga berpengaruh dengan barang yang kita jual di toko. Karena kalau pakai plastik yang gelap ini, barangnya itu kayak kelihatan baru terus gitu. Ini plastiknya macam-macam, tinggal kita maunya packing barang apa. Seperti misalkan kayak gini ya, ini kayak peluit gini, kita bisa pakai pakai plastik yang pendek kayak gini, itu cukup lah. Yang penting nggak terlalu sesak, karena kalau sesak biasanya itu akan pecah ya, plastiknya akan robek. Itu kalau uang kayak gini itu bisa agak yang lebih panjang, ini bisa kayak ini. Nah, ini untuk masker ini beda sedikit lah. Nanti kita teman-teman bisa beli di toko plastik. Ini harganya ya masih terjangkau. Untuk pemula ini lumayan bagus untuk packingnya. Dan seperti request yang telepon sama saya kemarin, ini hasilnya seperti ini. Ini sudah saya kasih ya, seperti ini hasilnya kayak gini. Ini punya saya 15 piece, ini 15, ini 15, jadi 45 piece. Tapi kebanyakan teman-teman yang jual di toko-toko itu sekitar 50-an lah, 50 piece, yang banyak itu 50 gitu. Kalau tempat saya cuman membedakan aja, cuman bisa saya kasih 45, juga ngitungnya juga enak. Ini saya pakai yang harga 1000-an ya. Ini harga 1000 karena saya cuman ini aja. Ini kalau sudah jalan pun sudah lumayan. Dan alhamdulillah sampai sekarang ya lumayan lah buat bisa menopang kehidupan keluarga atau
teman-teman tetangga-tetangga kita yang nggak punya pekerjaan itu. Dan selanjutnya saya ingin menyapa anak-anak muda. Halo guys, anak-anak muda, gimana? Sudah terinspirasi dengan video saya yang kemarin juga atau masih takut? Kalau masih takut, akan saya lanjutkan terus sampai teman-teman atau pemuda-pemuda mempunyai kemauan untuk menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan hidup mandiri. Paling tidak itu anak muda itu tidak membebani orang tua kita. Syukur-syukur kita bisa dapat penghasilan sendiri. Itu yang paling penting untuk anak-anak muda. Dan kalau kesulitan untuk anak-anak muda atau keluarga misalkan yang pengen punya usaha di masa pandemi seperti ini juga cocok. Kita bisa di rumah saja dan juga bisa menekan mobil kita di luar ya. Kita bisa jarang keluar, jadi bisa di rumah saja sambil bekerja dan bisa mendapatkan uang. Itu yang paling penting. Dan untuk anak-anak muda, jangan sekali-kali untuk putus asa, maju terus. Pasti kalian juga bisa. Pasti hak kita juga sama. Kita ya juga berhak sukses. Kita bisa berhak untuk menjadi orang-orang sukses. Itu yang paling penting. Dan saya rasa cukup sekian dulu video dari saya. Kalau ada pertanyaan atau apa yang kurang, itu nanti komen aja, lain kali saya buatkan videonya. Kalau emang teman-teman bersungguh-sungguh atau pengen menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, menjadi bos sendiri, oke? Dan cukup sekian video dari saya. Kalau suka silahkan like, komen, dan subscribe untuk membangun channel saya supaya saya tetap bisa berbagi kepada teman-teman, kepada anak-anak muda, dan itu yang saya harapkan. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.